Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini pengen bahas soal antara Linux dan Windows. Harusnya kalau bahas gini di atas meja, bukan di atas motor. Orang itu sering ngomong Linux itu alternatif yang bagus untuk Windows. Tapi ya nggak begitu ya, nggak begitu. Problem utama adalah soal dukungan software, dukungan hardware. Ini ya yang lemah di Linux. Terus ya yang jadi masalah juga adalah pola pikirnya, cara logikanya orang yang mengembangkan Linux atau aplikasi untuk Linux. Jadi entah mengapa orang yang mengembangkan aplikasi Linux atau OS-nya Linux itu fokusnya bukan bukan kecepatan, bukan efisiensi, tapi meniru kompetitor. Niru ya, nggak punya inisiatif sendiri atau bagaimana. Jadi kalau kita lihat banyak distro Linux ya, itu dibuat sedemikian rupa sehingga mirip Windows. Harapannya pemakai Windows itu akan lebih lebih mudah untuk transisi. Jadi niru-niru Windows, tapi gara-gara niru-niru Windows itu jadi mengorbankan keunggulannya mereka. Jadi zaman beberapa tahun yang lalu, Linux itu keunggulannya adalah efisiensi, tapi lambat laun karena usaha mengcopy paste kompetitor, yang terjadi adalah makin lama makin lambat. Juga sayangnya juga mindset dari developer Linux-nya sendiri itu kurang memperhatikan soal efisiensi. Nah, perhatikan bahwa pengembangnya banyak ya, yang buat coding banyak. Yang terjadi adalah gak karu-karuan, karena ya di Linux sendiri programmernya itu kan sukarela ya. Jadi sering kekurangan orang. Jadi kayak yang paling terkenal sekarang XORG gitu, sekarang nggak ada orangnya katanya. Padahal XORG itu adalah bagian paling penting di Linux. Karena apa? Jadi jembatannya antara kernel ya dengan desktop. Jadi XORG itu adalah bagian dari perhitungan layar. Jadi mindsetnya seperti itu. Jadi nggak heran lah bila ya kemudian programnya itu jadi bloated ya. Programnya jadi makan memori banyak. Jadi ya terlalu memikirkan fitur juga ya, harus ada fitur ini. Jadi untuk bagian menampilkan ikon saja sampai jadi gak karu-karuan ya. Jadi makan waktu banyak karena apa? Oh, biar bisa animasi ikonnya. Oh, biar bisa transparansi ikonnya, animasi dengan transparansi. Padahal ya akhirnya nggak kepake. Kenapa nggak kepake? Ya karena untuk bisa transparansi itu kan juga butuh desainernya ya, butuh orang yang buat animasi itu. Dengan ikon segitu banyak, sopo sing gawe. Apalagi modelnya ya semi gak dibayar ya. Beda kalau misalnya Microsoft
oh bikin animasi ikon untuk ini, tak bayari buatan sehari 20 ikon misalnya, kan bisa kayak gitu ya. Nah, di Linux banyak sekali fitur-fitur mubazir seperti itu. Jadinya apa yang terjadi? Makin lama programnya makin besar, sehingga butuh adanya perampingan, optimasi kode. Kadang juga dari apa programsinya ya, apa jenenge, bahasa programmingnya, compilernya itu sendiri juga mengarahnya juga makin lama makin membengkak, efisiensi makin minim karena ya lebih mengutamakan fitur yang ya mengakomodasi sekian banyak, tapi akhirnya jadi bikin makin lambat. Karena kan kayak compiler itu arahnya dua ya. Compiler itu kayak bahasa C, bahasa assembly, bahasa VB, PHP dan seterusnya. Compiler itu kan arahnya dua ya. Yang apa lebih mirip ke mesin tapi susah codingnya, dan lebih mempermudah orang memprogram tapi ya jadi gak karuan kodenya. Mengarah dua itu, dan kata-kata mempermudah programmer itu jadi apa ya, sesuatu yang relatif ya, karena oh mudah tapi ya padahal aslinya ya sih sulit. Bahkan yang terkenal sulit pun ternyata tidak begitu beda kerumitannya dengan yang mudah. Jadi kadang orang memperumit diri sendiri ya, padahal secara efeknya hasil codingnya jadi kacau, hasil apa sementara kerumitannya tetap tinggi. Dan selain dari itu ya, karena ya macam-macam faktor itu menyebabkan Linux itu kalau ada update bisa merusak fitur-fitur yang sudah ada. Jadi program yang asalnya sudah oke gitu ya, begitu naik versi jadi nggak oke. Dan ini banyak penulis alami ya. Contoh LibreOffice dah. LibreOffice versi 24 dulu, terus naik versi 3, dokumennya dibuka jadi kacau. Yang versi 3.5 ya selalu crash sendiri, sehingga ya anunya hilang, semua editannya hilang. Itu gara-gara apa tahu nggak? Gara-gara fitur autosave. Jadi justru fitur autosave yang tujuannya adalah untuk membuat komputernya aman itu menyebabkan crash. Dan kalau nggak salah yang di Linux juga crash. Soro kan parah kan, menambahkan fitur baru autosave tapi malah bikin Office-nya crash. Belum lagi soal kompatibilitas. Masa ya ada buka dokumen gitu, sing versi piro, versi 3 berapa atau 4 berapa, buka dokumen, diedit, di save, begitu dibuka lagi tampilannya kacau lah, yo parah itu ya. Belum lagi ada yang namanya file standar ya. Jadi kalau di Windows perubahan standar, bukan Windows, Office-nya Microsoft, perubahan standar file, perubahan cara coding file itu selalu disertai dengan perubahan ekstensi. Jadi XLS itu model sederhana, yang model lebih modernnya XLSX ya. Formatnya jenengnya apa? XML atau apalah itu ya. Binary XML atau apa. Nah, kalau LibreOffice, OpenOffice itu sama extensionnya. ODS misalnya untuk Excel-nya, untuk spreadsheet-nya. Nah,
orang mungkin nggak tahu bahwa di dalamnya ada yang namanya compatibility mode. Compatibility mode ada yang versi 1, versi 1,2, versi 1,3, mungkin sekarang 1,4 tapi roh. Nah, LibreOffice yang lama nggak akan bisa buka yang versi lebih tinggi. Tapi itu nggak tahu, nggak bakal tahu sebelum filenya dibuka. Dan ya kompatibilitasnya secara otomatis tentu disetel paling tinggi. Jadi kalau punya LibreOffice ya versi 24 terus ngirim yang versi lebih lama ya gak iso. Mungkin orang berpikir bahwa Linux itu sama kok efisiensinya, sama kok banternya, sama kok spontannya. Tapi ya penulis barusan omong-omongan ya, karena penulis protes Linux itu lambat, Linux itu makan memorinya besar. Orangnya bantah, oh nggak mungkin, Linux itu cepet kok, spontan kok, booting juga cepet. Terus penulis tanya speknya, ternyata kelas Core i5, Intel Core i5 generasi yang cukup baru, terus memorinya 16 GB, terus SSD entah ada VGA card apalah, jelas VGA card Nvidia. Ya pantas lah, pantas banter, speknya kayak gitu. Coba jalankan memori 2 GB. Lawang orangnya saja ngakui kok kalau memori 4 GB itu nggak layak pakai. Padahal apa? Padahal ya mulai zaman Windows 10 keluar kan, laptop yang dijual di Indonesia itu kebanyakan memorinya 2 GB. Baru muncul Windows 11 jadi naik 4 GB. Karena kebutuhannya Windows 11 4 GB. Nah, tapi orang kan ya nggak mengeluh. Orang kan ya tetap pakai. Terus kok dibilang nggak layak pakai itu gimana? Jadi orang yang ngomong Linux itu banter, itu adalah orang yang nggak pernah tahu gimana rasanya banter dan pelan itu. Orang yang bisa ngomong Linux itu banter dan pelan ya mereka yang komputernya sekarang komputer kurang tinggi, komputer lambat. Ya sebenarnya nggak lambat sih, karena kalau komputer yang sama di misal Windows 98 itu banternya nggak karu-karuan. Ya di Windows juga sama sih ya, di Windows juga sama. Aplikasi makin besar makin lambat, apalagi juga ketergantungannya ke .NET makin tinggi. Yang .NET itu sayangnya lambatnya terutama karena file sak pirang-pirang ya. Terlalu banyak file sehingga jadi sangat lambat. Tapi ya selambat-lambatnya program Windows, jauh lebih lambat program Linux. Efisiensinya juga begitu. Karena ya mungkin gratisan ya, sementara di Windows itu programmernya dibayari ya, tentu ada batasan-batasan, ada limit-limit, ada standar kualitas yang harus dipenuhi ya. Tapi tetap ada yang memang bakatnya itu bikin komputer lambat, yaitu Microsoft. Jadi Microsoft itu memperkenalkan banyak sekali fitur yang kemudian diintegrasikan, yang hasilnya adalah bikin komputer jadi lambat. Mungkin orang sudah tahu Windows 10 itu lebih lambat daripada Windows 7. Tapi tahu nggak yang bikin lambat apa?
Juga mungkin orang banyak yang nggak sadar bahwa pakai Microsoft Office itu juga sangat memperlambat ya. Ya taunya gimana? Ya taunya nginstal di komputer kentang, di laptop yang speknya nggak tinggi. Jadi kesalahan orang-orang ya yang pakai komputer Windows itu adalah install Microsoft Office dan mintanya komplit karena memang gratisan ya. Mintanya yang komplit, harus Microsoft Office ya. Ada ya orang yang ya mintanya Microsoft Office padahal ya nggak jelas juga ngomong bisanya Microsoft Office padahal ya aslinya semua fitur Microsoft Office itu bakal dicoba ditiru oleh LibreOffice ya, seperti penulis ngomong tadi, nyoba copy paste. Tapi yang jelas Microsoft Office itu bikin lambat. Nggak tahu lah entah apa aja yang bikin lambat, tapi jelas sekali bahwa komputer itu jadi lambat kalau sudah diinstal Microsoft Office. Boot time-nya, reaksi komputernya, respon time-nya itu terpengaruh oleh Microsoft Office. Mungkin suatu saat penulis akan coba ya. Jadi kesalahan fatal yang dilakukan orang-orang pemilik komputer lambat adalah install Microsoft Office. Padahal ya sebenarnya kalau cuma buat dokumen macam-macam, pakai LibreOffice itu sudah lebih dari cukup. Buka filenya Microsoft Office pakai LibreOffice itu ya bisa. Mungkin tampilannya rusak tapi ya karek ngedit titik toh. Tapi yang jelas kalau komputernya speknya rendah, install Microsoft Office dijamin jadi lambat sekali, jauh lebih lambat. Jadi ya walau Office wis bayar gitu ya, sebisa mungkin diminimalkan nginstal Microsoft Office. Yang juga memperlambat itu adalah fontnya Microsoft Office itu gede sekali, ukurannya 2,5 mega atau berapa dibanding font biasa yang ukurannya cuma puluhan kilobyte, ratusan kilobyte. Itu bahkan ada yang ukurannya puluhan megabyte ya. Efeknya apa? Efeknya kalau buka font, mau milih font itu bisa lama sekali. Contoh ya, di komputer penulis kan ngedit sering pakai Irfan View ya. Nambah-nambah tulisan, males-malesan kan pakai Irfan View, nggak pakai aneh-aneh. Nah, di Windows tanpa Microsoft Office, buka itu nggak butuh lama. Ya maksimal 2 detik wis nungguin. Cetek tuh 2 detik itu masih termasuk responsif. Nah, kalau sudah pakai install Microsoft Office, tahu berapa lama? 15 detik lebih, bisa 30 detik. Nah, itu namanya nggak responsif. Padahal tujuannya cuma milih font ya. Cuma ganti fontnya lebih besar, lebih kecil. Itu sampai segitu lama ya, karena fontnya kayak install. Dan ya penulis sendiri pernah nyoba uninstall font itu selalu gagal ya. Masuk file tak delete tetap aja sih metu aja. Masih nyantol gitu loh, lambatnya sih gak iso banter ya. Jadi kalau pingin Windowsnya cepet, jangan install Microsoft Office. Terus yang berikutnya adalah, kesalahan berikutnya adalah nginstal antivirus ya. Jadi entah mengapa ya, ada beberapa merek laptop atau ya dari vendor
Yang bawaannya Windows itu antivirusnya ada tambahan satu lagi, biasanya McAfee, mungkin juga Norton atau apalah. Nah, itu sangat memperlambat. Dan kalau user corporate itu mengganggu kerja file sharing ya. Jadi file sharing bisa keganggu gara-gara McAfee. Nah, kadang juga ada yang merasa bahwa antivirus itu butuh banyak ya. Jadi penulis pernah temukan sampai 5 antivirus. Ada 5 ada antivirus khusus web, ada 3 atau ya 3 buah. Terus 2 yang lainnya untuk file ya. Entah mengapa ya menginstal antivirus seperti itu. Padahal menginstal antivirus seperti itu sangat-sangat mengganggu kerja komputer. Dari prosesor time-nya kemakan, jadi komputer nganggur aja kadang bisa sampai 70-50% ya. Dan itu Windows Defender. Terus belum lagi ketika buka file, save file, browsing pindah tab, itu bisa responnya wah sangat tinggi sekali. Karena setiap aksi yang kita lakukan di komputer, yang antivirusnya bakal ngecek dulu. Hasilnya apa? Ya komputernya kelembuk, komputernya lambat sekali walau speknya tinggi, walau sudah SSD. Padahal kalau yang namanya antivirus ya, penulis aja nggak pakai loh antivirus. Kenapa? Ya karena koneksinya cuma ke internet. Mungkin ada yang saya sering pakai flash disk ya. Kalau gitu ya gampangannya copy lewat HP dulu lah. Siapa sih yang ya sekarang nggak punya HP? Ngopi lewat HP dulu. Kalau perlu beli OTG. Jadi kalau ada flash disk, colokan ke HP dulu, di copy dulu ke HP, terus baru dari HP lari ke komputer. Wes dijamin aman, bebas virus. Tentu ini kalau mengunjungi website yang bagus-bagus saja ya. Kalau sukanya yang krek-krekan, film bajakan, resikonya besar. Yang jelas kalau pingin aman ya jangan pakai produk Microsoft. Dan seperti penulis bilang sebelumnya ya, matikan semua servis yang ada hubungannya dengan file sharing, dengan pelayanan remote atau apa-apa yang ada di program Microsoft. Patenono lek gak digawe biar lebih aman. Ada website privacy.cc itu yang bisa membantu. Terus kalau migrasi ke Linux, wah harus siap-siap bersusah payah ya. Harus mau berusaha kalau mau niat nginstal Linux. Bikin installer saja bisa jadi masalah ya, mungkin ada installer ini bisa buat install Linux ya. Ojo percaya ya. Kalau pingin installer yang betul-betul mantap, itu harus yang betul-betul copy utuhan file ISO-nya ya, karena di Linux itu umum namanya ISO hybrid yang bisa langsung ditumpukkan ke flash disk. Ya tentunya flash disknya nggak akan bisa kepake di Windows, tapi itu bakal lebih mulus ya, karena penulis barusan menjumpai ada 2 Linux yang nggak gelem diinstal gara-gara apa? Gara-gara pakai program kayak UNetbootin, kayak apa-apa gitu ya, yang tidak memperbaiki bugnya installer Windows installer Linux di Windows, buat installer Linux di Windows. Yang pertama itu. Terus yang kedua adalah harus siap-siap belajar, karena walau interface-nya sama, tapi dalamannya nggak podo. Jadi kalau pingin nginstal printer, nginstal program, harus berusaha belajar.
karena caranya nggak intuitif, kadang ribet. Bahkan ya walau installernya 3 GB gitu, kalau Microsoft Office nggak ada LibreOffice, kan kacau itu, nggak siap pakai. Tapi yang jelas ya, kalau misalnya mau ke Linux ya hanya gara-gara emosional gitu ya, pengen bisa main game di Linux, ya jangan mimpi lah. Apalagi kalau gamenya game bayar, ya ojo makso wis. Mending pakai Windows yang versi lama selama-lamanya ya, lah iso. Tapi ya kayaknya sekarang butuhnya minim 22H2 yang untuk Windowsnya. Usaha lain ya tentu digunduli ya Windowsnya biar lebih banter. Ya seperti penulis contohan, memori usage-nya bisa dikurangi jadi 1 GB tok. Atau kalau pakai Windows versi lama, Windows 10 versi lama, jadi cuma 300-400 MB tok pemakaian memorinya. Wis podo karo Windows 7. Bantere ya podo. Apa maneh? Ya wis lah itu saja. Jadi ya migrasi ke Linux itu butuh perjuangan ya. Dari hardware-nya nggak bisa pakai hardware yang sama dengan di Windows, walau itu Windows 10. Windows 11 yang gundulan pun bahkan bisa lebih cepat daripada Linux ya. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.